Selamat datang kembali di sesi Bedah Mendalam kita. Oke, hari ini kita punya satu sumber, ya ini ringkasan renungan rohani. Fokusnya ini cukup fundamental tapi dalam banget. Memahami makna Allah adalah terang. Dasarnya dari 1 Yohanes 1 ayat 5. Nah, misi kita hari ini apa? Kita coba kupas ya, apa sih artinya konsep ini buat kehidupan Anda sehari-hari? Paling nggak menurut renungan ini. Oke deh, mari kita langsung masuk aja. Ayat kuncinya 1 Yohanes 1:5 itu tegas banget ya. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Itu kata sama sekalinya, wah nggak main-main ya, absolut. Betul. Benar-benar absolut, nggak ada kompromi sama sekali. Jadi bukan terang yang remang-remang gitu ya. Ini murni. Nah, dari premis absolut ini nih, renungan itu langsung membangun argumen utamanya. Yang menarik itu gimana dia ngaitin kedekatan kita sama Tuhan dengan kondisi internal kita. Intinya sih, Anda nggak bisa benar-benar katakanlah intim ya dengan sumber terang murni ini kalau masih ada kegelapan yang Anda simpen atau Anda tolerir gitu dalam diri. Kegelapan ini di renungan itu dijelasinnya gimana? Maksudnya bukan cuma dosa besar yang kelihatan gitu kan ya? Apa aja tuh cakupannya? Iya bener, renungan itu merinci kegelapan tuh lebih luas dari sekedar ya tindakan salah yang jelas. Termasuk di dalamnya itu mungkin dosa yang Anda sembunyikan atau kompromi-kompromi kecil gitu terhadap nilai yang Anda sebenarnya yakini. Area ketidakjujuran bisa juga. Atau bahkan ya kepura-puraan dalam cara Anda hidup atau cara Anda beriman. Ini nyentuh banget ke integritas personal sih. Jadi ini bukan soal tampilan luar ya, tapi lebih ke apa yang terjadi di dalam, yang mungkin orang lain nggak lihat. Wah, ini langsung bawa kita ke titik refleksi yang gimana ya, cukup nusuk juga ya. Rasanya kayak dipegangin cermin gitu kan? Tepat sekali. Pesannya itu emang sangat mengarah ke introspeksi pribadi sih. Pertanyaan dasarnya itu, ya ini, ada nggak sih ruang gelap dalam hidup Anda? Area yang sengaja Anda jauhin dari sorotan terang Tuhan, mungkin karena malu atau takut atau ngerasa, belum siap deh ngadepinnya. Renungan ini nantang Anda buat jujur soal itu. Oke. Jadi kalau kegelapan itu artinya nyembunyiin sesuatu, berarti hidup dalam terang ya kebalikannya dong. Gimana renungan ini ngedambarinya? Benar. Hidup dalam terang, nah menurut perspektif sumber ini, itu intinya soal hidup dalam kejujuran dan transparansi. Total, di hadapan Tuhan. Ini menarik loh, soalnya penekanannya bukan semata-mata pada kesempurnaan. Bukan berarti nggak pernah salah, tapi lebih ke keterbukaan. Justru pas Anda emang salah atau lagi bergumul. Intinya, nggak ada yang ditutup-tutupi dari Tuhan. Gitu. Wah, ini dalam sih, personal banget rasanya. Jadi, ini bukan cuma soal diagnosa ya, saya punya kegelapan, tapi renungannya juga ngasih langkah selanjutnya gitu, nggak dibiarin ngegantung aja. Enggak. Justru renungan ini cukup praktis di bagian akhirnya. Ada ajakan yang spesifik banget, yaitu berdoa minta keberanian. Nah, ini menarik. Bukan cuma minta ampun, tapi minta berani. Berani? Berani buat apa tuh persisnya? Keberanian untuk, ya secara aktif bawa setiap area gelap itu, semua yang disembunyiin, semua yang rasanya abu-abu, nggak jelas, itu dibawa ke dalam terang Tuhan. Tujuannya bukan buat dihukum loh, justru sebaliknya, untuk mengalami kebebasan. Kebebasan sejati yang, kata renungan ini ya, cuma bisa ditemuin pas kita jalan sepenuhnya dalam terang Kristus, tanpa ada lagi yang disembunyiin. Pembebasan lewat keterbukaan. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya nih ya, inti dari renungan ini tuh kuat banget ya ngikat hubungan kita sama Tuhan itu ke tingkat kejujuran sama transparansi diri kita. Gitu ya? Persis. Renungan ini pada dasarnya nantang Anda untuk, gak membiarkan ada zona nyaman yang tersembunyi atau area abu-abu dalam perjalanan spiritual Anda. Logikanya sebenarnya simple, tapi nuntut banget. Kalau Tuhan itu terang absolut, tanpa setitik pun gelap, ya kedekatan sejati sama Dia nuntut keterbukaannya setara dari kita. Nggak bisa setengah-setengah. Ini kayak panggilan buat integritas yang radikal gitu di hadapannya. Ya, yang cukup menggelitik buat Anda bawa pulang, yang muncul dari ide ini, kalau terang dalam konteks renungan ini artinya transparansi total, kejujuran penuh di hadapan Tuhan. Terus gimana kita nyeimbanginnya sama konsep privasi pribadi dalam hidup kita? Maksudnya
apakah ada batasan di mana kebutuhan kita akan ruang pribadi, hal-hal yang mungkin nggak kita bagi ke siapapun, itu bisa bersinggungan atau malah mungkin bentrok gitu ya dengan gagasan keterbukaan total dalam dimensi spiritual Anda ini. Coba direnungkan. Oke, terima kasih sudah menyimak sesi bedah mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya.